Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Kali ini adalah mengenai jabatan fungsional peranata sumber daya manusia aparatur. Nah, sebelumnya mungkin ini adalah agendanya kaitan dengan peranata sumber daya manusia aparatur. Teman-teman bisa lihat ini merupakan Undang-Undang Nomor 5 ini adalah basicnya tentang tentang ASN, aparatur sipil negara. Ini PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen ASN, dan ini Permen Pan RB nomor 38 tahun 2020 tentang jabatan fungsional peranata sumber daya manusia aparatur. Per KPKN nomor 4 tahun 2002 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional peranata sumber daya manusia aparatur. Nah, berikutnya ini adalah perubahan. Jadi sebelum ke Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, ini sebelumnya merupakan Undang-Undang Nomor 43 tahun 99 tentang pokok kepegawaian. Nah, sebelumnya juga ini yang pertama banget Undang-Undang Nomor 8 tahun 74. Ini sama tentang pokok kepegawaian. Kemudian berubah tahun 99, ada beberapa poin dan undang-undang berubah, dan tahun 2014 itu berubah jadi nomor 5 tahun 2014. Ini judulnya pun juga berubah tentang aparatur sipil negara. Nah, termasuk ada poin tentang P3K itu di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 ini gitu. Nah, berikutnya ini. Jadi ASN itu apa sih? ASN itu terdiri dari dua ya, teman-teman. Terdiri dari dua, ada PNS dan ada P3K. Nah, ini dua ini. Nah, sedangkan untuk pengelolaan manajemennya sendiri, manajemen ASN ini untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, kode etik profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN ya. Nah, ini merupakan ketentuan umum dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Ini pengertian sendiri dari undang-undangnya sendiri. Nah, masuk kepada fungsi, tugas, dan peran. Nah, fungsinya sendiri, fungsi ASN itu ada tiga ya. Ada tiga. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik. Yang kedua adalah pelayan publik. Yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Nah, fungsinya sendiri ini diuraikan dalam tugas. Jadi tugas ASN itu yang pertama adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah memberikan layanan publik yang profesional dan berkualitas. Ini uraian lanjutan dari fungsinya sendiri. Dan yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan tugas daripada ASN. Jadi tugas dan fungsi itu tidak jauh beda ya. Jadi fungsi itu diuraikan di dalam tugas gitu. Nah, sedangkan peran ASN sendiri, peran ASN ini adalah sebagai perencana, pelaksana, pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, dan nepotisme. Nah, jadi kalau perannya sendiri ada beberapa poin penting, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawas, penyelenggara tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional. Nah, ini poin-poin pentingnya dari peran ASN itu sendiri. Nah, berikutnya jabatan dari ASN. Jabatan dari ASN ini terbagi ke dalam 3, teman-teman. Jadi ada jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan JPT atau jabatan bimbingan tinggi. Nah, ini kita bisa langsung lihat ya. Dari ketiga jabatan itu sendiri, posisi P3K dan PNS itu diposisikan seperti ini, teman-teman. Jadi PNS itu bisa mengisi semua gorong ruang dari 3 jabatan tadi. Nah, jabatan yang 3 tadi itu, yang pertama jabatan administrasi itu terbagi 3 ya. Ada jabatan pelaksana. Ini jabatan pelaksana gampangnya itu adalah staf ya yang melaksanakan pada suatu instansi atau dinas. Nah, ada pengawas. Pengawas ini mungkin kalau di dinas itu seperti Kasih atau Kasubag atau Kasubid. Ini adalah profesi pengawas. Administrator itu adalah kepala bidang, biasanya kepala bidang atau kepala bidang. Nah, ini
adalah administrator. Ini ketiganya boleh ataupun dapat diisi oleh PNS dan harus diisi oleh PNS karena P3K itu tidak mengisi jabatan ketiga ini. Jadi P3K tidak bisa mengisi jabatan ini. Nah, berikutnya jabatan yang bisa diisi oleh P3K ataupun PNS ini ada jabatan fungsional atau JF ya. Jabatan fungsional ini yang dapat diisi oleh P3K. Jabatan fungsional ini terdiri dari dua atau terbagi dalam dua. Ada jabatan fungsional keahlian, ada jabatan fungsional keterampilan. Keterampilan ya teman-teman. Ini keahlian. Ini ada keahlian. Nah, jabatan fungsional keahlian dan keterampilan ini masing-masing ada jenjangnya. Jadi ada jabatan fungsional dari keterampilan itu ada terampil, mahir dan penyelia. Kalau dari keahlian itu adalah ahli pertama, ahli muda, ahli madya sampai dengan ahli utama. Nah, itu boleh diisi oleh oleh P3K ya. Nah, berikutnya setelah jabatan administrasi, jabatan jabatan fungsional ada juga yang dimaksud dengan JPT atau jabatan pimpinan tinggi. Nah, jabatan pimpinan tinggi ini seperti apa? Jabatan pimpinan tinggi ini judulnya juga tinggi ya. Jadi mereka adalah para pemangku jabatan yang berada di atas. Makanya kalau kita lihat segitiga hierarki, ini posisinya itu paling atas ya. Nah, jabatan pimpinan tinggi ini terbagi dalam 3. Ada jabatan tinggi pratama, jabatan tinggi madya, dan jabatan tinggi utama. Nah, jabatan tinggi pratama itu selevel seperti kalau di tingkat instansi kabupaten kota itu sekda. Nah, itu jabatan tinggi pratama. Kalau kadis adanya di mana? Kadis adanya di sini. Jabatan tinggi JPT. Nah, ini tiga-tiganya dapat diisi atau boleh diisi oleh PNS. Nah, boleh juga diisi oleh P3K, tapi yang boleh diisi oleh P3K itu 2 jenjang jabatan tinggi ke atas. Jadi hanya madya sama utama. Kalau pratama ini tidak bisa diisi oleh jabatan PPPK atau jabatan P3K. Kalau kadis adanya di mana? Di pratama? Kadis di pratama. Setara sama sekda? Setara sama setda. Setda di kabupaten kota. Kalau setda di provinsi itu sudah ada di madya. Setara dengan kadis di provinsi, setda di kabupaten kota gitu. Kalau yang utama itu madya setara menteri. Utama itu lebih dari menteri gitu. Nah, itu. Nah, selain daripada jabatan ASN ataupun jabatan ASN diisi oleh P3K dan juga PNS, jabatan ASN itu ada jabatan ASN tertentu yang dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia. Jadi ada jabatan ASN tertentu yang sifatnya strategis dapat diisi oleh TNI ataupun Polri, tentunya dengan ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, berikutnya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini PNS dan P3K masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Hak dari PNS itu ada 5 poin. Poin yang pertama, PNS berhak mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, berhak mendapatkan cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Nah, sedangkan P3K itu ada berhak mendapatkan gaji dan tunjangan, yang pertama gini, jadi P3K itu dapat mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi. Nah, yang tidak ada di sini itu yang pertama adalah fasilitas. Jadi P3K tidak mendapat fasilitas. Yang kedua, tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, sebenarnya teman-teman kalau kita lihat dari PP nomor 3 itu adalah masuk ke dalam jaminan perlindungan. Nah, jadi di jaminan perlindungan ini ada yang disebut dengan jaminan nasional. Jaminan nasional ini mencakup jaminan hari tua. Jadi teman-teman P3K itu sebenarnya mendapatkan jaminan hari tua yang dipotong dalam iuran bulanan. Seperti jam sostek teman-teman kalau zaman dulu. Sekarang kan jaminan sosial itu adanya di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di JKN itu teman-teman terdaftar untuk jaminan hari tua. Tapi karena sifatnya P3K ini adalah perjanjian kerja sesuai dengan jenjang kerja yang sudah dijanjikan, jadi tidak di cover oleh
oleh negara, tak melainkan di cover oleh iuran pada jaminan nasional gitu. Nah, kewajiban ASN sendiri baik P3K ataupun PNS ini ya ruang lingkupnya ada dari A sampai dengan H. Jadi yang pertama setia dan taat pada Pancasila UUD 45 dan NKRI. Yang kedua menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat menaati peraturan perundang-undangan. Yang kelima melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab. Yang keenam menunjukkan integritas, keteladanan dan sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang berikutnya menjaga kerahasiaan jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang H bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Kesatuan Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, menyimpan rahasia jabatan. Ya, menyimpan rahasia mah harus kan, keharusan. Maksudnya kita nggak boleh ngasih tahu ke orang jabatan. Bukan menyimpan rahasia berkaitan dengan jabatan teh, misalkan tugas kedinasan, fungsi yang kayak gitu, itu teh kan rahasia negara, pekerjaan yang kita Tapi lakukan. kan kadang orang-orang PNS pada bilang, kerjanya seperti apa jabatan dia teh. Iya, itu mah implementatifnya ada iya mah dina undang-undang sebenarnya itu teh gak boleh kita teh bilang siapa di ASN kita jabatannya apa, itu teh gak boleh sebenarnya cek undang-undang gitu. Berikutnya kelembagaan. Nah, teman-teman di sini boleh lihat ya, kelembagaan itu yang pertama yang paling tinggi, pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan pembinaan profesi dan manajemen ASN itu adalah presiden. Jadi kalau yang tertinggi itu siapa? Presiden. Nah, presiden ini bisa memberikan kewenangannya kepada 4 lembaga besar di Indonesia. 4 lembaga ini adalah apa saja? 4 lembaga ini yang pertama adalah menteri. Menteri di sini menteri yang mana? Menteri di sini merupakan menteri yang memiliki kewenangan mengenai perumusan dan kebijakan, koordinasi serta sinkronisasi kebijakan serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan. Ini adalah ini adalah Menteri Reformasi Birokrasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Ini adalah Menpan RB. Yang kedua ada KASN. KASN ini diberikan delegasi sebagian kekuasaan ya dari presiden, delegasi sebagian kekuasaan yang terkait dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan ASN serta kode etik dan kode perilaku ASN. Nah, ini oleh KASN ya, atau Komisi Aparatur Sipil Negara. Mereka PNS. Anggota KASN PNS. PNS. Yang 7 orang itu kan? Minimal 7 orang. Tapi kan memang 7 orang. Ya, 7 orang. Nah, menjamin di sini adalah utamanya adalah menjamin sistem merit. Sistem merit itu apa? Sistem merit itu adalah suatu sistem yang tidak melihat latar belakang orang, baik ras, budaya, jenis kelamin, fisik dan lain sebagainya. Jadi sistem merit ini adalah sistem yang menjawin terhadap asas serta kode etik dan kode perilaku ASN tanpa melihat latar belakang. Simpelnya seperti itu. Berikutnya ada LAN atau Lembaga Administrasi Negara. Nah, teman-teman, ketika melihat LAN ini adalah sebenarnya memiliki delegasi kekuasaan dari presiden yang berkaitan dengan penelitian, pengkajian kebijakan, manajemen ASN, pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan setelah pelatihan. Makanya teman-teman yang baru masuk ke CPNS itu biasanya oleh LAN itu dilakukan latsar. Nah, itu pendidikan dan pelatihan dasarnya itu oleh LAN, ataupun misalkan ada proyek perubahan yang dilakukan oleh pimpinan tinggi yang mau naik di Klatpim. Nah, itu proyek perubahannya biasanya diawasi oleh Lembaga Administrasi Negara. Berikutnya ada BKN. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar ya, BKN itu apa. BKN itu sama ya, Badan Kepegawaian Negara, yang mana BKN ini mendapatkan sebagian delegasi dari presiden yang diberikan kepada BKN, yang mana kewenangannya ini terkait dengan penyelenggaraan manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria manajemen. Nah, di sini kita lihat poin pentingnya ini adalah pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria manajemen ASN. Nah, makanya pengelolaan
baik sistem informasi ASN, baik peraturan, terus manajemen, yaitu khususnya dilakukan oleh BKN, sehingga BKN mendapatkan delegasi kekuasaan berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar prosedur dan manajemen ASN. Itu adalah BKN. Nah, berikutnya teman-teman ini bisa dilihat ya mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN itu ada dua, ada manajemen PNS, manajemen P3K. Masing-masing diatur oleh peraturan yang berbeda. Kalau manajemen PNS itu diatur oleh PP nomor 11 tahun 2017. Kalau manajemen P3K itu diatur oleh peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Nah, teman-teman kalau lihat poin-poinnya itu di sini sebenarnya tidak jauh beda, cuma ada beberapa perbedaan. Yang pertama nih, kalau di ASN itu ada C sampai dengan G. Nah, kalau yang nggak ada di manajemen PNS itu perbedaannya di pemutusan hubungan kerja, karena memang PNS itu adanya pemberhentian karena tidak sistem perjanjian kinerja, jadi pemberhentian gitu. Kalau P3K itu kan ada masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan boleh diperpanjang sampai dengan batas usia pensiun kalau di PNS. Nah, kalau P3K itu jadi diperpanjang batas usia kontraknya itu atau batas usia perjanjian kerjanya itu per 1 tahun atau per 5 tahun sesuai dengan kebutuhan dari instansi terkait. Nah, manajemen PNS ini sendiri sama ya, penetapan kebutuhan dan pengadaan. Penetapan dan kebutuhan dan pengadaan itu biasanya ini dua-duanya sama dibarengkan ya. Karena di undang-undang sendiri memang disebutkan bahwa manajemen PNS, bahwa penetapan kebutuhan dan pengadaan PNS maupun P3K itu biasanya disusun secara bersamaan sesuai dengan ANJAB ABK atau analisis jabatan, analisis beban kerja, itu disesuaikan kebutuhannya. Nah, kaitan dengan pangkat, jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, ini ASN memiliki manajemen yang seperti ini ya. Kenapa memiliki manajemen ini? Karena memang buat ASN ini sendiri ada yang dimaksud dengan pola karir. Terus ada yang dimaksud dengan promosi jabatan, mutasi jabatan, ada pola karir yang dimaksud. Nggak bisa, harus putus kontrak baru pindah ngelamar ke yang lain. Kecuali naik jenjang jabatan bisa. Jadi maksudnya ketika yang ngelamar ke RSAS, aing sanang tuh bakal di Di RSAS. RSAS. Nepi ke pensiun. Bukan di RSAS tapi di Kemenkes. Tapi dari maksud aku bisa pindah rumah sakit enggak? Pindah rumah sakit bisa. Misalkan nih. Tapi gak bisa pindah jabatan fungsionalnya. Oh iya, maksud aku kan kalau mutasi mah kan beda jabatan ya. Tapi maksud aku kalau misalkan aing kan di RSAS nih sekarang teh ya, posisi teh terima lah bismillahnya teh ya. Terima di RSAS. Ayang teh setelah 5 tahun pengen pindah nih ke Poltekkes, bisa nggak dengan jabatan yang sama? Bisa. Asal di dituna tersedia lowongan. Oh. Jadi ngajukan apa? Bisa, bahkan kudu gitu. Mutasi mah kudu mutasi. Nah, berikutnya nggak ada mutasi? Nggak ada. Adanya di pengembangan kompetensi. Nanti pengembangan kompetensi di sini bakal diuraikan pengembangan kompetensi seperti apa yang dimaksud dengan ini teh gitu. Baik, nah itu ya. Jadi pangkat jabatan ini yang beri ke PNS. Sisanya sebenarnya hampir sama, baik disiplin PNS atau P3K, terus bisa mendapatkan penghargaan, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan dan lain sebagainya. Nah, ini manajemen ASN ya, berkaitan dengan manajemen PNS dan P3K. Nah, berikutnya teman-teman, kita bisa lihat ini pangkat dan golongan ASN. Nah, ini pangkat dan golongan ASN. Ini juga perlu diperhatikan, pangkat dan golongan ASN. Nah, jadi teman-teman di sini PNS dan P3K itu kalau PNS itu punya pangkat, golongan dan ruang, sedangkan P3K itu hanya memiliki golongan. Nah, sebenarnya uraiannya sama. Jadi dari PNS dan P3K itu masing-masing punya 17 tahap uraian. Jadi masing-masing punya 17 uraian golongan. Nah, kalau P3K itu golongan 1 sampai dengan 17. Nah, di sini diuraikan. Sedangkan golongan PNS itu ada golongan dan ruang. Jadi golongan 1 itu terbagi ke dalam 4, ada 1A, B, C dan D. Nah, golongan 2-nya itu ada golongan 2A, B, C sampai dengan D.
Golongan 3 juga sama, ada A, B, C, dan D. Golongan 4 ada A, B, C, dan E. Nah, ada 5 golongan. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat ya. P3K itu punya golongan tapi tidak punya ruang dan tidak punya pangkat. Kalau PNS itu punya pangkat, punya golongan, punya ruang. Nah, pangkatnya ini seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman P3K itu melamar dengan ijazah S1, biasanya masuknya itu di penata muda golongan ruang 3A. Nah, penata muda 3A itu ada di sini posisi awalnya biasanya. Kalau misalkan teman-teman melamar P3K, melamar PNS dengan posisinya pendidikan D3, biasanya di pengatur di golongan ruang 2C. Nah, kalau untuk P3K berarti teman-teman sama saja. Kalau misalkan teman-teman melamar dengan jabatan fungsional peranata sumber daya manusia aparatur ijazah 3, ijazahnya D3, maka akan ada di sini teman-teman, di golongan 7 atau 8. Nah, teman-teman nanti kalau kalau teman-teman itu peranata sumber daya manusia aparatur dengan keterampilan terampil, itu terampil ada di sini, terampil mahir penyelia gitu bisa. Nah, ini ya golongan ruang bagi PNS, ASN ya, baik PNS maupun P3K. Nah, teman-teman kita lihat berikutnya ya. Nah, ini kaitan dengan karir. Kalau manajemen PNS itu punya karir ya. Nah, pola karir atau pengembangan karir itu ada seperti ini teman-teman. Ada horizontal, ada vertikal, ada diagonal. Nah, kalau horizontal itu biasanya mutasi jabatan yang setara teman-teman. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini nih. Ini vertikal, ini horizontal. Nah, teman-teman kalau misalkan vertikal itu pertama jabatan teman-teman itu dari sini nih. Misalkan jabatannya adalah peranata sumber daya manusia aparatur dengan keterampilan terampil. Misalkan di sini terampil, teman-teman akan naik ke mahir dengan promosi nih. Maka naik ke mahir dengan posisi jabatan yang sama. Teman-teman di sini masih JF, jabatan peranata manusia aparatur, misalkan terampil. Naik nih teman-teman ke mahir. Nah, naik ke mahir ini disebut dengan vertikal atau promosi. Jadi naik ke atas. Nah, kalau misalkan teman-teman horizontal itu misalkan gini teman-teman. Teman-teman itu sekarang jabatannya adalah terampil peranata sumber daya manusia aparatur tingkat terampil. Nah, tiba-tiba teman-teman pindah kemana? Pindah ke masih jabatan fungsional, tapi teman-teman pindah ke misalkan teman-teman pindah ke pranata komputer. Nah, kan itu beda rumpun. Nah, teman-teman itu masuknya pada vertikal. Pada horizontal. Jadi ke samping gitu, horizontal. Atau teman-teman ternyata diangkat atau teman-teman pindah pada jabatan administrasi. Awalnya teman-teman jabatan fungsional peranata sumber daya manusia aparatur, pindah jadi jabatan administrasi. Nah, maka itu pindah dari JF pindah jadi JA dengan jabatan yang sama, jabatan pangkat yang sama. Nah, itu disebutnya horizontal. Itu horizontal, tadi vertikal ya. Kalau vertikal naik ke atas, horizontal. Nah, kalau diagonal itu seperti ini teman-teman. Di sini. Jadi misalkan teman-teman itu jabatan fungsional peranata sumber daya manusia aparatur tingkat misalkan tingkat terampil atau tingkat misalkan muda, tingkat ahli muda. Nah, ahli muda terus naik nih teman-teman ke tahap pengawas misalkan. Nah, itu setara itu naik kan ya, naik jadi administrator. Dari jabatan fungsional ahli muda naik pada jabatan administrasi menjadi administrator, itu kan naik satu jenjang. Tapi naiknya pertama jadi JF terus masuk ke JA. Jadi perpindah jabatan, pindah juga golongan. Nah, ini disebutnya diagonal. Nah, jadi naik tapi pindah gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya konsep pola karir ya. Ini seperti ini. Jadi kalau naik ke atas itu berarti horizontal. Kalau ke pinggir berarti salah, horizontal ke pinggir. Kalau ke atas berarti vertikal. Nah, kalau miring sambil naik itu berarti diagonal. Nah, selain daripada ketiga ini pola karir, ada juga open recruitment. Open recruitment ini untuk jabatan pimpinan tinggi utama madya. Jabatan pimpinan tinggi utama dan madya itu bisa open recruitment.
untuk PNS, tapi kalau untuk P3K itu hanya boleh untuk jabatan utama dan madya saja. Kalau pratama itu PNS, seperti itu teman-teman. Itu pengembangan karir untuk ASN. Nah, berikutnya sistem pengembangan kerja ASN secara nasional ini seperti ini teman-teman. Jadi ada promosi, ada mutasi, ada mutasi, ada sukesi. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada yang dimaksud dengan CASN atau Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Nah, dalam sistem ini nanti bisa masuk pada tim penilai kerja instansi. Nanti karir PNS dan kompetisi PNS ini masuk dalam profil PNS, bisa dilihat. Standar kompetensi jabatannya seperti apa PNS tersebut, terus pengangkatan pertama sebagai apa PNS-nya, nanti bisa masuk pada pengembangan kompetensi PNS itu sendiri. Nah, dari standar kompetensi nanti masuk ke sistem pengembangan karir, terus teman-teman bisa masuk ke sukesi, lowongan formasi, terus ada yang mutasi, ada porak karir dan promosi. Ini seperti ini ya. Berikutnya ini penyusunan ataupun penetapan kebutuhan P3K dan PNS ya. Ini tidak jauh beda. Aduh deh, papa lagi ngerekam ini. Nggak boleh lagi ngerekam. Adanya di sini. Papa lagi belajar. Lagi belajar itu deh papa. Nah, berikutnya ini rangkuman kaitan dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2018. Nah, teman-teman, kalau kita melihat peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 itu ada beberapa hal. Yang pertama, jabatan P3K itu seperti yang tadi ya, boleh diisi atau dapat diisi oleh jabatan fungsional. Jabatan fungsional di sini oleh jabatan fungsional. Kemudian jabatan pimpinan tinggi, tapi jabatan pimpinan tinggi yang boleh diisi oleh P3K itu adalah jabatan pimpinan tinggi madya dan utama. Nah, untuk pengadaannya ini sama ya, baik PNS ataupun P3K, metode pengadaannya itu sama. Dan biasanya pun juga yang diumumkan oleh menteri itu berbarengan. Jadi formasi P3K ataupun peta jabatan yang diumumkan P3K dan CPNS itu sama gitu ya. Kemudian syarat-syarat calon P3K ini seperti ini ya, sama seperti di dalam undang-undang ini masuk dalam PP nomor 49 tahun 2018. Kemudian perjanjian kerja. Nah, nanti teman-teman kalau lolos jadi P3K itu ada perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu paling sedikit ataupun paling sedikit itu memuat seperti ini ya. Mulai dari tugas teman-teman, terus target kerja, masa perjanjian kerja, hak dan kewajiban, larangan serta sanksi. Nah, teman-teman juga nanti akan mengasih perjanjian kerja itu minimal 1 tahun untuk perjanjian kerjanya dan dapat diperpanjang berdasarkan ketercapaian kinerja, kompetensi dan kebutuhan daripada instansi itu sendiri. Nah, jadi boleh nanti bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk penghargaan P3K itu terbagi ke dalam 3. Yang pertama diberikan tanda kehormatan. Tanda kehormatan ini juga bisa menjadi angka kredit buat teman-teman ya untuk mencapai angka kredit tahunan. Terus prioritas pengembangan kompetensi serta kesempatan menghadiri acara kenegaraan. Jadi teman-teman mendapatkan penghargaan bentuknya seperti 3 poin ini. Kemudian penghargaan ini bisa diraih oleh apa? Oleh 5 aspek. Yang pertama kesetiaan, terus pengabdian, kecakapan, kejujuran, serta kedisiplinan. Nah, ini aspek-aspek yang menunjang untuk mendapatkan penghargaan dari P3K itu sendiri. Nah, berikutnya manajemen P3K itu ruang lingkupnya ada A sampai dengan I. Mulai dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Nah, untuk seleksinya sendiri teman-teman sesuai dengan aturan, mungkin teman-teman sudah tahu ya. Yang pertama ada seleksi administrasi. Jikalau seleksi administrasi ada seleksi kompetensi. Nah,
Jika lulus itu akan lakukan uji fisik, uji psikologi dan kesehatan serta wawancara. Tapi kalau nggak salah wawancara sekarang sudah dilakukan secara digital ya, atau secara soal gitu. Soal dalam CAT itu ruang lingkupnya selain daripada seleksi kompetensi, ada seleksi kemampuan sosial kultural, manajerial serta wawancara. Nah, nanti mungkin uji fisik, psikologi dan lain sebagainya itu disesuaikan dengan instansi pembina atau instansi yang teman-teman lamar. Untuk gaji dan tunjangan itu sesuai dengan undang-undang ya teman-teman. Dalam undang-undang sendiri sudah ada dalam peraturan perundang-undangan, jadi teman-teman bisa baca mengenai gaji dan tunjangan P3K sesuai dengan jabatan dan golongan. Biasanya tunjangan istri dan anak, TPP, tunjangan kinerja dan lain sebagainya gitu. Nah, berikutnya ini pemutusan hubungan perjanjian kerja. Nah, teman-teman, pemutusan hubungan perjanjian kerja itu ada berbagai hal yang menyebabkan putusnya perjanjian kerja. Yang pertama bisa dilakukan dengan hormat, yang kedua dilakukan juga dengan hormat tapi tidak dengan permintaan sendiri, dilakukan dengan tidak hormat, serta perjanjian kerja berakhir ini karena memang usia ya. Nah, yang pertama dilakukan dengan hormat. Nah, teman-teman, itu perjanjian kerjanya bisa berakhir dan diberhentikan ataupun diputus perjanjian kerjanya dengan hormat karena 5 poin ini. Yang pertama, perjanjian kerjanya memang sudah berakhir. Yang kedua, karena meninggal dunia. Yang ketiga, karena atas permintaan sendiri. Yang keempat, karena pengurangan P3K oleh pemerintah. Yang kelima, karena tidak cakap jasmani atau rohani atau karena sakit ya. Nah, berikutnya kelima aspek ini salah satu poinnya itu adalah permintaan sendiri. Nah, karena tidak oleh permintaan sendiri juga dapat ini masih diputus perjanjian kerjanya dengan hormat tapi tidak atas permintaan sendiri. Itu karena apa? Karena yang pertama dihukum penjara kurang dari 2 tahun, terus pelanggaran disiplin, tidak memenuhi target kerja. Nah, pelanggaran dihukum 2 tahun ini juga tidak berencana teman-teman dan juga tidak melakukan tidak lebih dari 2 tahun, jadi kurang dari 2 tahun gitu hukuman penjaranya. Kemudian pelanggaran disiplin yang dimaksud di sini itu ada kategorinya ya, ada pelanggaran disiplin ringan, sedang dan berat yang menyebabkan diputus perjanjian kerja dengan hormat. Itu salah satunya adalah pelanggaran disiplin berat ya, tidak memenuhi target kerja. Nah, jadi teman-teman untuk jabatan fungsional itu punya target kerja ya. Nah, kalau target kerjanya ini tidak terpenuhi, maka teman-teman ini bisa menyebabkan salah satu pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat dan tidak atas permintaan sendiri, seperti itu. Ini ya dua poin. Nah, berikutnya adalah pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan tidak hormat. Ini karena apa? Karena misalkan si P3K ini melakukan penyelewengan terhadap undang-undang dan Pancasila. Kemudian dihukum penjara ini karena kejahatan jabatan, karena kejahatan berencana dan lain sebagainya. Kemudian menjadi anggota partai politik. Nah, teman-teman ini dihukum dengan pemutusan diputus hubungan perjanjian kerjanya dengan tidak hormat. Dan ini poinnya, diberhentikan sesuai dengan undang-undang, tidak dapat melamar lagi menjadi P3K, dan juga harus membayar ganti rugi. Ini ganti ruginya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa putus hubungan perjanjian kerjanya karena apa? Karena perjanjian kerjanya berakhir. Perjanjian kerjanya berakhir itu karena 3 hal. Yang pertama ini adalah usianya sudah lebih dari 58 tahun atau sudah memasuki usia 58 tahun. Bagi siapa? Bagi jabatan fungsional, ahli muda, ahli pertama, dan keterampilan. Jadi yang terampil itu ya mulai dari terampil, mahir sampai dengan penyelia itu batas akhir perjanjian kerjanya. Kalau misalkan batas usia yang menentukan sampai harus diputus hubungan perjanjian kerja itu di usia 58 tahun. Kemudian jabatan keahlian baik ahli pertama ataupun ahli muda itu sama 58 tahun. Nah, kecuali kalau ahli madya dan ahli utama itu ahli madya itu jabatan pimpinan tinggi
itu jabatan jabatan fungsional ahli media itu di 60 tahun, sedangkan jabatan fungsional ahli utama itu masa berakhir perjanjian kerja secara usianya itu di usia 65 tahun ya teman-teman. Jadi masa habisnya itu di usia 65 tahun. Nah, berikutnya teman-teman di sini hak atas pemutusan hubungan perjanjian kerja ini seperti ini teman-teman. Nah, jadi yang pertama berhak atas pemutusan hubungan kerja ini karena meninggal dunia ini mendapatkan hak sesuai dengan undang-undang. Kemudian kalau permintaan sendiri, pengurangan P3K, pelanggaran disiplin, tidak memenuhi target ini diberikan hak sesuai undang-undang dan dapat melamar lagi menjadi P3K. Jadi kalau misalkan ada formasi lagi, ada peta jabatan yang menunjukkan bahwa kekosongan jabatan dapat melamar lagi gitu sesuai dengan kualifikasi pendidikan teman-teman. Kemudian sakit terus menerus. Nah, teman-teman juga ada garis bawah ya teman-teman bahwa yang namanya P3K itu bisa diberikan cuti sakit ya. Nanti kita nyambung ke cuti ya. Nah, tapi apabila sakitnya terus menerus itu juga akan dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja di sini ya dengan hormat dan tidak atas permintaan sendiri. Jadi karena sakit tidak cakap jasmani rohani maka itu diberikan ataupun dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dan ini diberikan hak sesuai dengan undang-undang. Nah, kita masuk pertanyaan yang tadi nih, pertanyaan kawan kita ini menanyakan jaminan hari tua itu untuk P3K gimana? Nah, karena di dalam manajemen P3K itu kok kenapa tidak disebutkan ada jaminan hari tua. Nah, jadi sebenarnya bukan tidak ada, tapi karena P3K ini beda dengan PNS. Kalau PNS itu istilahnya menjadi karyawan tetap lah. Jadi sampai dengan batas usia pensiun. Kalau P3K ini diberikan perjanjian kerja gitu. Nah, perjanjian kerjanya kan tidak selalu harus sampai batas usia gitu. Tidak selalu harus sampai batas usia di sini. Jadi bisa kapan saja. Nah, makanya jaminannya itu dimasukkan ke dalam jaminan sosial nasional atau biasa kita sebut JKN ya. Nah, di JKN itu kan ada jaminan ketenaga kerjaan. Nah, ruang lingkupnya itu di dalamnya ada jaminan hari tua, jaminan kesehatan, ini biasanya BPJS kesehatan mungkin ya teman-teman. Terus kecelakaan kerja, kematian. Nah, ini 4 poin ini masuk ke dalam jaminan sosial. Kecuali jaminan hukum ya, ini beda lagi. Jaminan hukum beda lagi. Ini masuknya ke dalam jaminan sosial. Kalau jaminan hukum itu teman-teman, jaminan hukum itu misalkan teman-teman mendapatkan perkara hukum yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, nanti itu akan diberikan jaminan hukum melalui pemerintah tapi tidak melalui jaminan nasional gitu. Nah, ini berikutnya teman-teman nyambung pada cuti nih, cuti P3K. Kalau misalkan teman-teman tahu di manajemen PNS itu, PNS pun juga punya cuti. Cutinya berapa? Cuti PNS itu kalau gak salah ada 7 cuti teman-teman. Yang pertama kita samalah anggap cuti tahunan itu PNS juga punya. Kemudian cuti sakit, cuti melahirkan, cuti bersama. Kalau PNS itu bedanya ada cuti di luar tanggungan negara, terus ada cuti besar, dan satu lagi ada cuti karena alasan penting. Nah, jadi ada beda ya, kalau PNS itu ada 3 cuti tambahan lagi, kalau P3K 4. Nah, jadi tidak punya cuti di luar tanggungan negara, terus tidak punya cuti besar, kemudian tidak punya cuti alasan penting gitu teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman punya cuti alasan penting itu bisa masuk ke cuti tahunan seperti itu. Nah, cuti tahunan sama itu 12 hari, kemudian cuti sakit teman-teman. Cuti sakit ini maksimal 1 bulan ya teman-teman, 1 bulan. Terus kalau misalkan 1 bulan ini ternyata teman-teman masih sakit, nah itu mungkin ketentuannya itu ya disesuaikan dengan instansi masing-masing. Tapi kalau menurut peraturan perundang-undangan, jika maksimal teman-teman telah mengambil cuti sakit selama 1 bulan, kemudian masih sakit, itu termasuk ke dalam tidak cakap jasmani rohani atau karena sakit. Jadi teman-teman bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja kalau misalkan teman-teman masuk ke dalam sakit 1 bulan. Jadi diusahakan kalau mau jadi P3K jangan sakit 1 bulan, bisa rehat gitu teman-teman. Nah, ini kemudian cuti melahirkan itu maksimal sampai 3 bulan. Dan ini pun juga hanya anak pertama sampai anak ketiga. Kalau anak teman-teman punya anak keempat, itu tidak lagi diberikan cuti melahirkan seperti itu. Istri melahirkan enggak, cuti P3K hanya ada 4 ini. Cuti PNS ada 7, cuti P3K ada 4.
Gitu teman-teman. Ini tentang pemutusan hubungan perjanjian kerja dan cuti lah ya. Berikutnya teman-teman, ini baru kita mau masuk, itu masih tentang ASN dan P3K. Kita baru mau masuk ke dalam nomenklaturnya teman-teman nih, peranata sumber daya manusia aparatur. Nah di sini saya ambil keduanya karena dulu itu peraturannya cuma satu gabung ya, mulai dari Permenpan nomor 36 tahun 2006 tentang Jafung, analisis kepegawaian dulu namanya ya, analisis kepegawaian dan angka kreditnya, kemudian berubah atau dilakukan perubahan pada Permenpan nomor 14 tahun 2008 tentang perubahan tadi ya, 36 tahun 2006. Ini berubah akhirnya. Oke, nah baik, ini perubahan nomenklatur ya teman-teman. Dari analis kepegawaian ini tahun 2008. Nah sekarang teman-teman, kalau dulu meskipun keahlian dan keterampilan itu sama ya, peraturannya ada di dalam satu peraturan ini ya tentang analis kepegawaian. Kalau sekarang analis kepegawaian itu berubah menjadi dua, ada analis kepegawaian keahlian itu menjadi analis sumber daya manusia aparatur, diaturnya dalam peraturan Menteri Pan RB nomor 37 tahun 2020. Nah, sedangkan analis kepegawaian keterampilan itu berubah menjadi peranata SDM aparatur atau peranata sumber daya manusia aparatur. Itu peraturan yang mengaturnya itu tentang Permenpan RB nomor 38 tahun 2020. Tahun 2020 teman-teman. Nah ini nomenklaturnya. Nah berikutnya kita bisa lihat ya dari pengertiannya. Nah ini sebagai pembanding teman-teman. Jadi peranata sumber daya manusia aparatur dan analis sumber daya manusia aparatur ini pembandingnya seperti ini. Dari segi pengertian ya teman-teman, kita garis bawahi ya. Kalau peranata sumber daya manusia aparatur ini adalah jabatan fungsional yang arah ruang lingkupnya itu tugas, tanggung jawab dan ruang lingkupnya itu melakukan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penataan administrasi, pengelolaan dan pelayanan kepegawaian ASN. Ini adalah PSDMA atau peranata sumber daya manusia aparatur. Sedangkan analis itu teman-teman bisa lihat ya, analis di sini sebenarnya sama, jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan jawatan wewenang ini terhadap pengelolaan sistem SDM aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi, dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi teman-teman seperti ini ya. Perbedaannya mungkin teman-teman bisa lihat. Kalau keahlian ini dari ahli juga ya, mungkin teman-teman sama ya. Kita lihat di sini lebih banyak melakukan kegiatan penganalisaan, pengembangan, asistensi, konsultasi, penyusunan saran kebijakan. Nah, ini ada di sini ya. Di analis sumber daya manusia aparatur. Sedangkan kalau peranata ini juga dari judulnya juga keterampilan ya, keterampilan. Jadi melakukan kegiatan penataan, penata gitu kan. Penata. Nah, penataan administrasi pengelolaan pelayanan kepegawaian ASN. Itu peranata SDM aparatur. Jadi garis mungkin yang perlu digarisbawahi ini yang dikasih bold ya, yang hitam, kegiatan penataan, serta yang satu lagi adalah analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi, penyusunan saran kebijakan dan lain sebagainya. Itu ya perbedaannya mungkin di situ ya, dari segi pengertian ya teman-teman, PSDMA dan ASDMA. Nah seperti itu ya, paham ya. Nah ini teman-teman kedudukan dan tanggung jawabnya. Jadi kalau PSDMA ini berkedudukan ataupun memiliki tanggung jawab ini sebagai pelaksana kegiatan penataan administrasi ya. Ini tidak jauh dari pengertiannya. Dan berkedudukannya ini di bawah tanggung jawab dari siapa? Tanggung jawab dari JPT Pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional peranata SDM aparatur. Jadi mungkin teman-teman kalau di suatu dinas itu teman-teman itu yang jadi peranata sumber daya manusia aparatur nanti bisa
bertanggung jawab langsung kepada jabatan tinggi pertama, itu misalkan kepala dinas. Pejabat administrator ini jabatan administrasi ya. Ini kalau misalkan eselon 3 ya, setara eselon 3 atau kepala bidang. Nah, atau kepada pejabat pengawas. Pejabat pengawas ini rata-rata kalau di dinas sekarang udah masuk pada penyesuaian ya, mereka juga jadi jabatan analis biasanya. Tapi kalau masih ada jabatan pengawas, dan teman-teman bisa bertanggung jawab langsung kepada jabatan pengawas. Ini biasanya kepala seksi, kepala sub bagian umum, kepala subbag atau sub kepegawaian lah kalau dulu, kepala sub bagian kepegawaian. Nah, ini kita bertanggung jawab langsung ke situ gitu ya. Nah, kemudian kedudukannya sendiri ini ada di dalam peta jabatan berdasarkan apa? Berdasarkan ANJAL ABK ya, analisis tugas dan analisis fungsi kerja jabatan serta analisis beban kerja. Jadi ada pada apa? Pada analisis tugas dan analisis tugas dan fungsi unit kerja, serta ada pada analisis jabatan serta analisis beban kerja. Nah, ini berdasarkan peta jabatan. Jadi teman-teman, formasi teman-teman itu muncul pada apa? Pada peta jabatan. Peta jabatan ini berdasarkan dari analisis. Analisisnya itu analisis apa? Analisis tugas dan fungsi kerja, serta analisis jabatan dan analisis beban kerja. Dan ini disesuaikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, teman-teman. Berikutnya, nah teman-teman ini baru mau masuk pada kemampuan umum, teman-teman. Nah ini kalau nggak salah teman-teman, kemarin itu ada surat ya, ada surat mengenai surat dari surat dari BK, surat dari Permenpan RB kepada pejabat pembina kepegawaian baik di pusat maupun di daerah. Ini teman-teman terbagi ke dalam dua ya, ada kemampuan umum serta kemampuan khusus. Teman-teman kalau lihat kemampuan umumnya itu ya, ini adalah kebijakan pembinaan jabatan fungsional peranata sumber daya manusia aparatur, itu kemampuan umumnya. Kemampuan khususnya adalah ini, kemampuan khususnya adalah penyusunan dan pengadaan ASN, pengangkatan jabatan dan pengembangan kompetensi dan pengembangan karir ASN, mutasi promosi dan penugasan ASN, penilaian kinerja penghargaan gaji tugas dan fasilitas ASN, pemberhentian, jaminan pensiun, jaminan hari tua, cuti ASN. Nah teman-teman, tadi mungkin ada beberapa poin yang udah dibahas ya, seperti cuti ASN meskipun baru cuti P3K, kemudian hari tua, jaminan pensiun, itu beberapa hal udah dibahas tapi belum dibahas secara menyeluruh gitu teman-teman. Nah, dan di sini ya kalau kita lihat penyusunan dan penugasan ASN ini masuk ke dalam khusus. Kita bahas dulu kemampuan umum, teman-teman. Kemampuan umumnya itu kita lihat ya. Kemampuan umum ini karena arah kebijakan pembinaan jabatan fungsional PSDMA itu adanya di Permenpan nomor 38 tahun 2020 tentang jabatan fungsional peranata SDM aparatur. Nah, ini totalnya semuanya ada 17 bab, teman-teman, tapi nanti kita akan rangkum ya. Ini ada 17 bab, mulai dari ketentuan umum, ini tentang apa? Tentang pengertian, kedudukan, tanggung jawab, rumpun, dan sebagainya. Kita lihat yang pertama di bab 1 ini ketentuan umum. Sama teman-teman, ketentuan umum di sini setiap undang-undang atau setiap peraturan perundang-undangan itu baik itu mulai dari peraturan wali kota atau bupati, kemudian perda di tiap daerah, kemudian peraturan menteri, peraturan per KBKN, maupun undang-undang, itu biasanya ada ketentuan umum. Di sini ketentuan umum itu adalah berbagai pengertian-pengertian yang tertulis di dalam peraturan tersebut itu, teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini ada 21 poin. Nah, kemudian di bab 2 ini ada kedudukan, tanggung jawab, dan klasifikasi rumpun. Jadi teman-teman, PSDMA atau peranata sumber daya manusia aparatur ini sama ya, tadi pengertiannya itu adalah pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan kegiatan penataan administrasi, pengelolaan pelayanan kepegawaian di instansi pemerintah. Ini PSDMA ya. Nah, PSDMA ini ditetapkan di dalam peta jabatan berdasarkan tadi analisis jabatan, analisis fungsi kerja, analisis jabatan dan beban kerja, teman-teman. Nah, bertanggung jawab pada siapa? Tadi sudah dibahas ya, pada jabatan pimpinan tinggi pratama, pada jabatan administrator, pada jabatan pengawas. Ini kalau di dalam jabatan administrasi kepada dua orang ini ya, yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional peranata sumber daya manusia aparatur. Rumpunnya sendiri ini termasuk dalam rumpun manajemen, klasifikasi dan rumpun manajemen. Jabatan fungsionalnya ini kategori keterampilan.
Nah, kemudian teman-teman di sini ada sedikit ya kita lihat mengenai tentang jenjang golongannya teman-teman. Jadi jenjang golongannya ini karena diploma 3 ya masuknya di golongan 2C. Kalau golongan P3K itu di golongan 7 ya. Nanti bisa naik teman-teman, terampilnya ini bisa naik ke 2D. 2D itu kalau di P3K itu golongan 8. Tapi teman-teman kalau tidak salah, kalau misalkan dikumulatifkan teman-teman punya sertifikasi pekerjaan ataupun misalkan punya hasil kerja bahwa teman-teman telah menjadi pegawai non ASN di lingkungan pemerintah dan terkaitan dengan kepegawaian selama lebih dari 2 tahun, mungkin saja bisa, mungkin ya teman-teman, mungkin bisa naik langsung diterima pada golongan 2D. Nah, ini masing-masing sama teman-teman, masing-masing punya jenjang kredit ya 20-20 untuk terampil. Kemudian untuk mahir ini angka kreditnya 100. Kalau di golongan ruang itu 3A dan 3B. Kemudian penyelia itu di 3C dan 3D. Nah, jadi ini ya golong ruang untuk jabatan keterampilan teman-teman. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam tugas jabatan dan unsur jabatan dan uraian. Nah, teman-teman, ini yang harus digarisbawahi teman-teman, bahwa ini memang sangat penting teman-teman. Di dalam Permenpan nomor 38 tahun 2020 itu tugas jabatan fungsional SDM ya atau sumber daya manusia aparatur itu melaksanakan kegiatan penataan, pengelolaan, pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara. Nah, ini adalah tugas jabatannya. Unsurnya itu ada terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah manajemen aparatur sipil negara dan mengelola administrasi pelayanan kepegawaian. Nah, dari 2 unsur ini teman-teman, dari dua unsur ini teman-teman itu berubah ataupun istilahnya menjadi itu berubah menjadi beberapa poin. Nah, ini nih berubah menjadi beberapa poin. Ini ada dari A sampai dengan RST ya, dari A sampai dengan T. Ada berapa? Ada 20 ya, ada 20 poin teman-teman. Mulai dari A, mulai dari menyusun dan menetapkan kebutuhan, pengadaan sampai dengan asistensi dan survei pelayanan pengawasan ASN. Nah, dari masing-masing sub kegiatan di Jafong ini, di Jabatan Fungsional Penata Sumber Daya Manusia Aparatur, masing-masing jenjang jabatan itu berbeda-beda teman-teman. Kalau terampil itu memiliki 26 sub 26 uraian kegiatan atau dulu disebut urtug ya, uraian tugas. Terus PSDMA mahir itu ada 53 uraian. Terus penyelia itu ada 27 ya teman-teman. Ada 27, 26, 52, kemudian 27 teman-teman. Ini nanti kita coba buat rangkumannya ya teman-teman, karena memang cukup kompleks ya kalau dibaca satu persatu dan dijelaskan sepertinya cukup panjang teman-teman. Nah, iya aku ditanyakan teh supaya bisa memahami ya kumaha. Soalnya iya uraian jabatan, tapi lamun dinu kisi-kisi itu mah teu disebutkan, mudah-mudahan soalnya ieu bakal ieu. Nah, kemudian teman-teman, pangkat dalam jabatan ini bisa dilihat ya. Jadi dalam jabatan itu Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur itu bisa terbagi tiga kategori ya. Memulai dari pertama ya teman-teman, dari pertama, kemudian perpindahan dari jabatan lain, kemudian promosi ya teman-teman ini. Berikutnya penilaian kerja, ini ada di bab 7 teman-teman. Penilaian kerja ini masing-masing jabatan fungsional juga sama mendapatkan penilaian kerja. Nah, untuk Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur itu diatur dalam PP nomor 30 tahun 2019. Oh, ini tentang SKP teman-teman. Nah, jadi gini. Penilaian kinerja itu bertujuan untuk apa? Penilaian kinerja itu bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem
prestasi dan sistem karir. Nah, itu penilaian kinerja berdasarkan apa? Berdasarkan perencanaan kinerja di tingkat individu, di tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target capaian hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku yang objektif. Nah, ini ya. Nah, jadi tiga hal ini nih. Terus, penilaian kinerja itu dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Nah, ini tujuan daripada penilaian kerja, terus dasar daripada penilaian kerja, terus dilakukannya pun juga secara objektif, terukur, dan partisipatif serta transparan. Nah, kemudian untuk penilaian kerja sendiri, penilaian kerja itu dibagi ke dalam dua ya. Yang pertama SKP, kemudian perilaku kerja. Nah, SKP atau sasaran kinerja pegawai itu disusun pada awal tahun, teman-teman. Disusun pada awal tahun. Kemudian target ini menjadi target kinerja penata sumber daya manusia aparatur. Diambil dari uraian tugas dan diambil dari uraian tugas kegiatan tugas jabatan sebagai turunan penetapan kinerja di unit kerja. Nah, teman-teman, jadi uraian kerja yang tadi ya, kalau misalkan penata sumber daya manusia aparatur itu ada 26 poin. Nah, 26 poin ini dijadikan sebagai uraian kegiatan tugas teman-teman dalam penyusunan SKP. Terus ditetapkan oleh atasan langsung. Nah, itu tadi ya, atasan langsung misalkan yang bertanggung jawabnya itu pejabat administrator. Nah, yang menetapkannya itu berarti pejabat administrator sebagai atasan langsung. Nah, kemudian kalau dilihat target kinerjanya ini terbagi dua, teman-teman. Ada target kinerja utama. Ini target kinerja utama, kemudian ada target kinerja tambahan. Kalau target kinerja utama itu adalah target angka kredit, teman-teman. Jadi ada target angka kredit itu dikumulasi tiap tahun itu dijadikan target kinerja dalam SKP. Kemudian ada kinerja tambahan, ini merupakan tugas-tugas tambahan yang boleh ataupun dapat di input dimasukkan di dalam target kinerja di SKP, teman-teman. Nah, peraturan mengenai SKP ini sendiri ada di dalam PP nomor 30 tahun 2019. Nah, kemudian selain daripada SKP yang menjadi penilaian kerja itu ada yang disebut dengan perilaku kerja, teman-teman. Nah, perilaku kerja ini biasanya memang ada di dalam core value ASN berakhlak. Core value ASN berakhlak ini sesuai dengan surat edaran Menpan RB nomor 20 tahun 2021. Ini sesuai dengan sesuai dengan branding ASN. Itu berakhlak itu berorientasi pada pelayanan, artinya kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan pelanggan. Terus akuntabel, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kompeten, kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Harmonis, kami sangat peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, kami terus berorientasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Kolaboratif, kami mengembangkan kerjasama yang sinergis. Nah, jadi ini ya, core value, 7 core value ASN berakhlak itu seperti ini. Ini ada di SE Menpan RB nomor 20 tahun 2021. Begitu, teman-teman. Nah, ini yang menjadi penilaian kinerja penata sumber daya manusia aparatur. Nah, kemudian kita masuk ke bab 8. Ini mengenai penilaian dan penetapan angka kredit. Nah, penetapan angka kredit itu, teman-teman, ini sudah diatur di dalam Permenpan RB nomor 38 tahun 2020. Nah, teman-teman, kita lihat pertama dari capaian SKP. Jadi SKP yang barusan disusun itu dilihat capaiannya seperti apa. Nanti akan dilakukan penilaian oleh tim penilai. Tim penilai ini punya capaian angka kredit maksimal 150% dari target capaian angka kredit. Misalkan capaian angka kreditnya untuk penata sumber daya manusia aparatur terampil itu adalah targetnya 5, maka 15 untuk capaian angka kredit maksimal 150%-nya. 150% 15-nya 7,5 berarti dari 5. Nah, kemudian kalau lebih dari 150%? Nggak bisa, itu dianggap nggak dimasukkan.
angka kredit kenaikan pangkat dan jabatan. Nah, angka kredit ini untuk apa? Untuk kenaikan pangkat dan jabatan yang diusulkan kepada pejabat yang berwenang dalam PAK atau penetapan angka kredit. Jadi pejabat yang berwenang dalam penetapan angka kredit, misalkan ini ada kalau di daerah itu pada sekretaris daerah, setelah menetapkan angka kredit, nah itu bisa diusulkan ataupun bisa untuk nanti angka kredit sebagai kenaikan pangkat atau jabatan gitu teman-teman. Nah ini poin-poinnya yang tadi ya, 26 butir kegiatan, ini yang terampil, 53 butir kegiatan, ini mahir, dan 27 butir kegiatan untuk penyelia. Nah, untuk angka kredit minimalnya itu per tahun, angka kredit minimal untuk terampil itu 5, kemudian untuk mahir itu 12,5, dan angka kredit minimal untuk penyelia itu 25. Nah, apabila Peranatas Sumber Daya Manusia Aparatur terampil ini dalam tahun berjalan itu sudah seharusnya naik pangkat ke mahir, tetapi di mahir itu belum tersedia lowongan, maka ketetapan untuk angka kredit minimalnya itu berubah menjadi 4 teman-teman. Nah begitupun di mahir, kalau ketika di mahir udah naik ke penyelia tapi ternyata belum ada lowongan, maka penetapan angka kreditnya itu 10, begitupun di penyelia gitu, karena sudah maksimal maka penetapan angka kreditnya 10. Nah terus teman-teman, apabila terampil mengerjakan satu jenjang di atasnya, misalkan terampil mengerjakan pekerjaan mahir, maka angka kredit yang diakuinya itu 80% teman-teman. Jadi apabila mengerjakan pekerjaan satu tahap di atas, maka angka kreditnya 80%. Begitupun sebaliknya, apabila mahir melakukan pekerjaan satu tingkat di bawah, melakukan pekerjaan mahir terampil, maka angka kreditnya 100%. Jadi kalau satu jenjang urutan ke bawah 100%, kalau satu jenjang urutan ke atas 80% gitu teman-teman. Bisa dipahami ya? Ya, oke. Berikutnya penilaian dan penetapan angka kredit. Nah, teman-teman di sini kita bisa lihat penetapan angka kredit itu diusulkan oleh siapa? Pejabat yang mengusulnya, terus kepada siapa diusulkannya, terus targetnya untuk siapa. Nah ini beda-beda teman-teman. Kalau di pusat itu jabatan pimpinan tinggi yang membidangi kepegawaian, itu untuk pusat ataupun daerah. Kemudian apabila di badan kepegawaian ini seperti ini ya teman-teman. Bisa ya, paham ya, ngerti ya maksudnya ya. Kemudian berikutnya mengenai kenaikan pangkat. Nah, kenaikan pangkat ini memenuhi angka kredit kumulatif, itu akan naik pangkat. Kemudian sebagai tambahan yang dapat melaksanakan kegiatan penunjang, ini baik mengajar, pelatihan, pembimbing, keanggotaan dan lain sebagainya, ini bisa jadi syarat penunjang. Nah, kemudian teman-teman ada poin penting di sini. Ketika kenaikan pangkat jabatan fungsional Peranatas Sumber Daya Manusia Aparatur, itu selain daripada kenaikan pangkat, dari hasil pemenuhi angka kredit kumulatif, juga ada kenaikan jenjang. Nah, kenaikan jenjang ini, angka kredit wajib dilakukan. Kemudian yang kedua, tersedia lowongan kebutuhan jabatan. Misalkan angka kredit dari terampil mau naik ke mahir, nah ini di mahirnya itu harus tersedia pada peta jabatannya itu. Kemudian lulus uji kompetensi memenuhi hasil kerja minimal. Nah selain daripada itu, untuk kenaikan jenjang itu teman-teman juga harus mengembangkan kompetensi profesi. Pengembangan profesi itu seperti apa? Yang pertama, ijazah formal, itu harus ada ijazah formal. Kemudian kedua, menyusun karya tulis atau karya ilmiah. Nah, karya tulis atau karya ilmiah ini disusun boleh dilakukan oleh perseorangan atau per kelompok dengan maksimal penyusun pembantunya itu 3 orang. Kemudian menerjemah buku atau penyaduran buku dan bahan lain. Ini masing-masing punya angka kreditnya dan teman-teman harus lakukan sebagai penunjang untuk pengembangan profesi untuk kenaikan jenjang pada jabatan fungsional Peranatas Sumber Daya Manusia Aparatur. Kemudian menyusun standar pedoman atau petunjuk pelaksanaan atau juknis lah, petunjuk pelaksanaan teknis.
Kemudian pengembangan kompetensi yang teman-teman lakukan, kemudian pengembangan profesi. Profesi ini, pengembangan profesi bagi jabatan fungsional mahir ke jabatan fungsional penyelia itu dilakukan 4 angka kredit wajib. Jadi ini 4 angka kredit wajibnya ini dari pengembangan profesi. Jadi pengembangan profesi ini, poin-poin ini wajib dilakukan untuk jabatan fungsional mahir yang mau naik ke penyelia. Ini wajib 4 poin. Begitu teman-teman. Nah, selain daripada itu teman-teman, sebagai untuk kenaikan pangkat sebagai tambahan saat melaksanakan kegiatan penunjang, itu teman-teman harus melakukan pengajaran, pelatihan, pembimbing. Kemudian menjadi keanggotaan dalam tim penilai uji kompetensi. Kemudian teman-teman bisa memperoleh penghargaan atau tanda jasa. Kemudian memperoleh gelar ijazah ya teman-teman dalam pendidikan formal. Kemudian melaksanakan tugas lain pada jabatan fungsional perantau sumber daya manusia aparatur dan diberikan kumulatif angka kredit paling tinggi 20% untuk 1 kali kenaikan pangkat. Nah, jadi ini ya sebagai tambahannya ini merupakan 20% untuk 1 kali kenaikan pangkat. Nah, jadi teman-teman harus melakukan penunjangan kegiatan ini supaya naik 20% pada setiap kali kenaikan pangkat. Sejam. Nah, teman-teman, kaitan dengan penyusunan karya tulis ilmiah seperti tadi disebutkan di sini ada penyusunan karya tulis atau karya ilmiah. Nah, karya tulis atau karya ilmiah ini boleh dilakukan secara bersama-sama. Dilakukan oleh bersama-samanya itu berapa orang? Minimal 2 orang. Kalau 1 orang berarti 100% untuk dia ya. Tapi kalau misalkan 2 orang, ini persentasenya 60% poin untuk penulis utama dan 40% untuk penulis pembantu. Nah, jadi teman-teman yang waktu sekolah SMA atau waktu kuliah selalu melakukan tugasnya itu hanya membantu. Nah, di sini poinnya itu misalkan dari kelompok yang 1 orang ngerjakan, yang 1 orang cuma nongkrong doang. Nah, jadi dapatnya 40% yang cuma membantu. Tapi yang utama mendapat 60%. Nah, begitupun kalau 3 orang. Kalau 3 orang maka 50%-nya untuk penulis utama dan 25% masing-masing untuk 2 orang penulis pembantu. Nah, apabila dilakukan oleh 4 orang, maka 40% untuk penulis utama dan masing-masing 20% untuk penulis pembantu untuk 3 orang. Nah, teman-teman, apabila nih dilakukan ternyata saya ini menyusun karya tulis ilmiah itu 2 orang, tapi tidak ada penulis utama, tidak ada penulis pembantu, dua-duanya melakukan kegiatan yang sama rata, maka boleh dibagi rata dua-duanya teman-teman. Nah, apabila disusun dan dua-duanya penulisnya itu bersama-sama, tapi apabila ada penulis utama dan penulis pembantu maka disesuaikan persentasenya. Terus teman-teman, maka ini dilakukan hanya boleh 4 orang. Kenapa? Karena penulis pembantunya itu maksimal hanya 3 orang teman-teman. Jadi tidak boleh lebih dari poin ini ya. Ini dalam peraturan penyusunan karya tulis ilmiah. Kemudian target angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, maka penata sumber daya manusia aparatur tidak diberikan kenaikan pangkat atau jabatan. Penata sumber daya manusia aparatur yang memiliki angka kredit lebih dari angka kredit yang disyaratkan kenaikan pangkat atau jabatan yang lebih tinggi, maka kelebihan tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang jabatan fungsional penata sumber daya aparatur. Jadi gitu teman-teman, misalkan targetnya ini adalah 150% angka kredit, ternyata teman-teman punya lebih angka kreditnya punya 200%, maka yang 50%-nya itu akan dimasukkan kumulatif untuk jenjang jabatan tahun berikutnya gitu teman-teman. Jadi angka kreditnya tidak hilang, melainkan angka kreditnya dikumulatif di tahun depan setelah teman-teman menunjang angka kredit tersebut itu. Nah, kemudian kompetensi. Yang tadi apa? Kompetensi. Nah, ini di bab 11 ini mengenai kompetensi teman-teman. Kompetensi teman-teman itu atau kompetensi penata sumber daya manusia aparatur itu dibagi 2. Ada kompetensi yang tadi teknis, manajerial, sama sosial kultural. Kemudian ada pengembangan kompetensi peningkatan profesionalisme pada SDM, pada jabatan fungsional SDM sumber daya manusia aparatur.
yang ikut serta pelatihan, kemudian mengikuti pelatihan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja. Nah, bentuk pelatihannya pun berbeda. Ini bentuk pelatihan terbagi dua. Ada pelatihan fungsional dan pelatihan teknis bidang tugas jabatan fungsional perantara sumber daya manusia aparatur. Nah, ini kompetensi ini disusun oleh instansi pembina teman-teman untuk kompetensi. Nah, kemudian pada pengembangan kompetensi ini ada yang dimaksud dengan kompetensi lainnya teman-teman. Kompetensi lainnya itu bisa dalam pemeliharaan target kinerja dan target kerja, kemudian melakukan seminar teman-teman, kemudian lokakarya, konferensi, dan juga studi banding ya. Jadi teman-teman kalau melakukan studi banding ke luar daerah atau luar kota itu bisa menjadi poin untuk dimasukkan ke dalam angka kredit teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah pemberhentian dari jabatan. Teman-teman, pemberhentian dari jabatan ini dilakukan apabila mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Nah, melakukan pengunduran dirinya pun juga ini harus berdasarkan ataupun memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melakukan tugas jabatan tersebut. Nah, itu. Kemudian diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, dan ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan poin B sampai dengan E ini, itu diberhentikan dari jabatan teman-teman, dari jabatan fungsional peranata sumber daya manusia aparatur. Nah, tetapi bisa diangkat kembali sesuai dengan jabatan terakhir apabila tersedia lowongan dan tersedia formasi gitu. Nah, jadi teman-teman kalau teman-teman PNS khususnya menjalani cuti di luar tanggungan negara, karena kalau P3K tidak punya cuti di luar tanggungan negara ya teman-teman, itu teman-teman akan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya, dan nanti teman-teman bisa masuk lagi ke dalam jabatan tersebut apabila tersedia lowongan gitu. Begitupun sama teman-teman itu misalkan menjalani tugas belajar dan tugas belajarnya lebih dari 6 bulan, itu bisa dicabut atau diberhentikan dulu dari jabatan fungsional peranata sumber daya manusia aparatur. Atau sama teman-teman juga secara penuh diberikan pada jabatan pada JPT atau jabatan pimpinan tinggi atau pada jabatan administrasi, baik jabatan administrator, jabatan pengawas atau pelaksana. Nah, itu teman-teman akan tidak artinya berarti teman-teman tidak melakukan duplikasi jabatan ya, atau dua jabatan yang sama, karena kan teman-teman punya jabatan fungsional nih, tidak mungkin jabatan fungsionalnya tidak diberhentikan sementara dulu apabila teman-teman memasuki jabatan administrasi gitu. Ini khususnya untuk PNS ya, karena kalau P3K tidak seperti itu gitu skemanya. Nah, atau yang berikutnya teman-teman tidak memenuhi persyaratan jabatan. Nah, tidak memenuhi persyaratan jabatan ini yang dimaksudkan adalah persyaratan pendidikan yang dimasuki gitu teman-teman. Terus tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada jabatan fungsional yang diduduki. Nah, itu teman-teman dimasukkan dalam kategori tidak memenuhi persyaratan jabatan, sehingga diberhentikan dari jabatan fungsional peranata sumber daya manusia aparatur teman-teman gitu. Nah, ke-6 poin ini teman-teman, ke-6 poin ini itu akan dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebelum ditetapkan pemberhentian. Jadi sebelum ditetapkan pemberhentian itu akan dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari dari pejabat yang berwenang gitu. Nah, kemudian teman-teman di sini kita masuk dalam peminahan jabatan dan larangan rangkap jabatan. Jadi jelas ya tadi kenapa jabatan fungsional peranata aparatur sumber daya manusia aparatur itu harus diberhentikan sementara apabila teman-teman memasuki pada jabatan administrasi atau jabatan pimpinan tinggi, karena di sini sudah terurai ataupun sudah dimasukkan ke dalam larangan rangkap jabatan teman-teman. Jadi ada yang disebut dengan larangan rangkap jabatan. Ini jelas ya, untuk optimalisasi pelaksanaan tugas, pencapaian kinerja organisasi, peranata SDM aparatur dilarang merangkap jabatan dengan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana maupun jabatan pimpinan tinggi. Ini sama, dilarang rangkap jabatan.
Kemudian pemindahan jabatan lain untuk kepentingan organisasi pengembangan karir, Pranata SDM Aparatur dapat dipindahkan dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan pejabat pembina kepegawaian. Nah, jadi itu ya, baik pemindahan dalam jabatan lain maupun larangan rangkap jabatan, teman-teman. Nah, berikutnya peran tugas instansi pembina. Nah, teman-teman kan sebagai jabatan fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur itu punya instansi pembina nih. Nah, instansi pembinanya itu sendiri punya tugas. Tugasnya itu ada dari abjad huruf A sampai dengan S ya. Nah, ini mulai dari menyusun pedoman, menyusun standar, menyusun petunjuk, menyusun pedoman penulisan, kurikulum, dan lain sebagainya. Itu adalah tugas daripada instansi pembina. Nah, dan perannya sendiri instansi pembina ini adalah mengelola jabatan fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesional jabatan. Nah, instansi pembina ini menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Pranata Sumber Daya Aparatur secara berkala sesuai dengan pengembangan pembinaan kepada menteri dengan tembusan kepada kepala BKN. Nah, jadi teman-teman, instansi pembina ini nanti akan menyampaikan hasil pembinaannya kepada menteri Pan RB dan tembusan kepada kepala BKN. Itu teman-teman. Nah, itu mungkin teman-teman beberapa poin mengenai kemampuan umum. Nah, nanti kita akan bahas secara rinci, secara tegas, secara lugas mengenai kemampuan khusus. Mulai dari penyusunan pengadaan PNS sampai pemberhentian, jaminan pensiun, hari tua, dan cuti ASN. Jadi poin A sampai E ini belum disusun, teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga paham. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.